Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendaftar ke SMK, Metro maupun Bandar Lampung untuk online-nya untuk tahun pelajaran 2020-2021. Caranya silahkan buka linknya. Linknya itu di lampung.siap-ppdb.com. Ini adalah link untuk pendaftarannya. Terus saya besarkan. Nah, ini adalah link untuk pendaftarannya. Nanti setelah Anda buka dalam browser Anda, nanti kan tampil seperti ini. Di sini ini yang saya jelaskan hanya khusus untuk SMK ya. Nah, di SMK itu hanya ada jalur zonasi atau umum. Kalau yang untuk SMA itu ada 4 jalur. Jadi kita fokus yang ke SMK. Yang SMK silahkan klik di sini. Ya, jadi setelah terbuka silahkan scroll ke bawah, pilih yang SMK, kita klik. Nah, setelah itu ini adalah halamannya. Di sini ada beberapa menu, ada aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, dan lain-lain. Nah, untuk pendaftaran, kita pilih yang menu daftar yang ada di sini. Kita klik. Kemudian di bawah, nah, dan di sini adalah form yang harus kita isi. Yang pertama adalah nomor SKU atau nomor ujian. Nomor ujian yang sebelumnya atau di nomor SKU-nya nanti ada dari SMP-nya. Saya contohkan di sini saya menggunakan akun ini 170610 10987. Nah, kemudian dipilih dalam provinsi atau di luar provinsi. Dan pilih tahun lulusnya, saya pilih tahun 2020. Kemudian masukkan kodenya yang ada di gambar ini. Di sini ada 6979. Kalau sudah, klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Oke, di sini akan muncul namanya. Kemudian di sini ada tanggal lahir dan lain-lain. Ini tidak bisa diedit ya. Jadi yang bisa kita edit aja yang di bawahnya. Dan alamat Jalan Madu. Kemudian pilih provinsinya, misalkan di Lampung. Ya, pilihnya di mana? Misalkan di Metro. Kecamatannya Metro Timur. Kelurahannya misalkan pilih di Tejosari, misal RT 18, RW-nya 06. Ini hanya contoh saja, disesuaikan dengan kakaknya ya, kakaknya. Kemudian nomor teleponnya 08. Oke, nama orang tuanya, orang tua atau walinya. Kemudian di sini pilih prestasinya. Nah, ada tingkat nasional, satu nasional, internasional, provinsi. Kalau tidak punya, pilih aja tidak ada prestasi. Kalau sudah, kita klik ke bawah, masukkan nilainya. Nilai yang ada di rapor. Misalkan bahasa Indonesia saya pilih 98. Ini hanya contoh saja. Oke, kemudian masukkan. Saya contoh, silahkan masukkan saja. Kalau sudah, klik lanjut. Oke, sekarang masuk ke unggah berkas. Nah, di sini ada beberapa berkas yang harus diunggah. Yang pertama adalah KK, kemudian ada SKL ya, surat keterangan lulus dari SMP-nya. Kemudian piagam prestasi ini tidak harus diupload jika tidak punya prestasi. Jadi diupload jika hanya punya prestasi saja. Nah, di sini kan ada tanda bintang nih. Nah, artinya kalau tanda bintang tuh harus. Kalau di sini kan tidak ada bintangnya berarti tidak harus. Kemudian di sini ada pas foto. Jadi ini judulnya, terus filenya diklik di sini ya. Ini judulnya pas foto 3x4, terus kemudian surat pertanggungjawaban orang tua. Kemudian ini ada rapor kelas 7 semester 1, rapor kelas 7 semester 2, rapor kelas 8 semester 2, semester 1, 8 semester 2, sampai dengan kelas 9 semester 1. Jadi ada 5 file raport yang harus kita upload. Caranya saya contohkan di sini. Ini hanya contoh saja ya. Jadi tidak benar-benar ini adalah kakak. Jadi ini untuk contoh saja. Contoh saja. Silahkan dipastikan filenya tidak salah. Jangan sampai salah. Pastikan filenya tidak salah. Ini saya sebagai contoh aja. Boleh difoto atau dalam bentuk PDF juga boleh.
di foto dalam bentuk gambar JPEG formatnya. Nah, di sini ada formatnya nih. TIFF, JPEG dan lain-lain, PNG, JPG. Pastikan semuanya sudah terupload yang bertanda bintang. Nah, ini untuk raportnya. Cukup satu halaman saja yang difoto, yang ada kelima nilai tadi. Coba kita lanjut. Kalau sudah, kita klik lanjutkan, pastikan semuanya sudah terisi. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, dan kita pilih sekolahnya. Oke, untuk pilih sekolah, kita klik ini. Nah, kita pilih sekolahnya. Kita pilih sekolahnya ke bawah. Nah, kita bisa geser di sini. Atau kita bisa melakukan pencarian yang di sini metro, kita cari. Nah, di sini ada SMK, kita pilih SMK 3. Kita pilih jurusannya. Kan saya pilih jurusannya adalah rekayasa perangkat lunak. Kita simpan. Ini ada satu jurusan. Maksudnya pilihan pertama adalah SMK Negeri 3, lalu jurusannya adalah rekayasa perangkat lunak. Untuk pilihan pertama. Kemudian untuk menambah pilihan yang kedua, kita bisa klik tambah. Sama seperti tadi contohnya, tetapi yang kedua ini harus sama dengan pilihan yang pertama sekolahnya, nggak boleh untuk yang lain. Misalkan nih, dia berwarna hijau. Kalau kita pilih sekolah yang lain, misalkan kita pilih agribisnis. Nah, ketika kita lanjutkan, ada tulisannya jumlah pilihan sekolah maksimal 1. Jadi artinya kita hanya boleh memilih sekolah yang sama. Ini kita hapus, kita tambah, kita pilih SMK 3, kita pilih jurusannya. Kalau yang sudah dipilih di pertama, dia akan buram. Kita pilih lanjut ke DPIB. Kita simpan, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut, kita periksa lagi data-data yang kita upload dan kita isi tadi. Ini yang kita isi. Ini adalah file-file yang kita upload tadi, bisa dicek. Kalau ternyata masih ada yang salah, kita bisa klik sebelumnya, bisa mundur, diklik sebelumnya, mundur sampai di mana file itu kita salah, atau datanya kita salah. Kalau sudah yakin semua benar, kita checklist setuju, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sampai bawah. Oke, sampai sini selesai. Diingat-ingat kode verifikasinya, atau di foto boleh, atau di sini bisa dicetak bukti ajuannya. Ya, bisa dicetak bukti ajuan. Nanti dia akan ada file seperti ini. Kita bisa disimpan dalam PDF juga boleh. Kita cetak juga nggak masalah. Nah, kemudian kalau sampai sini pekerjaan kita untuk yang siswa sudah selesai, tinggal menunggu verifikasi dari sekolahnya. Kemudian untuk mengecek verifikasinya bagaimana? Kita kembali ke beranda dulu. Oke, untuk mengecek sampai mana pendaftaran kita, caranya setelah kita di halaman ini, ada di atas ini ada gambar kaca pembesar, kita klik dan kita masukkan nomor peserta kita tadi yang kita daftarkan tadi. Kita klik tambah atau kita cari, nanti di bawah ada keterangannya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat nama, tempat tanggal lahir, kemudian ini ada tanggal kita mengajukan. Nah, di sini ada statusnya. Statusnya adalah proses verifikasi. Nanti sedang dalam proses verifikasi. Kemudian nanti akan saya kasih tahu contoh bagaimana setelah dia verifikasi. Oke, kita sedang berada dalam proses verifikasi. Bagaimana kita tahu bahwa verifikasi kita sudah selesai atau belum? Caranya seperti ini. Sama seperti ini tadi, kita pilih yang di atas, terus kita masukkan kode ujian kita pilih. Setelah itu, tunggu saat. Kita pilih ke bawah. Sebentar. Kita cari. Kita arahkan ke bawah. Nah, kemudian kalau dia sudah diverifikasi, statusnya akan berubah. Diverifikasi, waktu verifikasinya kapan, kemudian nomor pendaftarannya kita sudah punya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, jika sudah diverifikasi, kita bisa lihat seleksinya di sini seperti ini. Kita pilih sekolahnya, metro. Kita pilih jurusannya. Oke.
Sampai sini artinya kita sudah selesai untuk melakukan pendaftaran. Kita cukup memantau pendaftaran kita di sini. Nah, kita bisa lihat sampai dengan waktu pengumuman itu dibuka. Nanti jika pengumuman sudah dibuka, nanti kita bisa lihat pada menu seleksi ini, tidak jauh beda dengan sebelumnya. Kemudian dipilih sekolahnya, pilih sekolahnya, kita cari Metro, kita pilih SMK 3 Metro, kemudian pilih jurusannya apa, pilih jurusannya rekayasa perangkat lunak, contoh. Nah, di sini akan tampil nama siswanya yang diterima. Jadi kalau tidak berada pada daftar ini ya berarti kita tidak diterima. Oke, jika masih ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.